6 Maret 2025 saya bahas untuk XAU USD. Sebenarnya ini ada level buy yang menarik teman-teman, tapi saya bahas dulu bertahap ya. Dari Saxo-nya dulu. Saxo kita ngomongin di daily. Kalau teman-teman perhatikan di daily, tentu ini adalah bullish momentum yang baik dan kalian bisa ngelihat dia ketahan dalam level yang sama. Sih. Kalian bisa ngelihat mau gimana pun pergerakannya dia tertahan dalam level yang sama untuk tailsnya, all the tails. Kalian bisa perhatikan ketahan di level yang sama. Nggak ada berhasil break di area tersebut sehingga 2927 up sampai 2930 menjadi salah satu patokan area sell yang menarik. Nanti teman-teman bisa perhatikan. Kalau kita ngomong previous daily high, previous daily low-nya di sebelah sini 2929 dengan previous daily low-nya dia ada di 2894 ini below sini. Nah, dan pergerakan sekarang masih dalam inner liquidity-nya, it means pergerakannya nggak terlalu banyak perubahan ini. Kemungkinan besar menunggu sampai data NFP. Kita masuk aja langsung ke Wanda kita ngomonginnya di H4 kita ngomongnya on the naked chart. Basically kalau kalian lihat di naked chartnya, memang saat ini dia bergerak bullish dan ini ngebentuk base kembali. Yang saya bilang semalam, it is actually a sideways. Dan ini sebenarnya level yang menarik yang bisa dimanfaatkan teman-teman untuk entry buy. Kenapa? Karena dia baru banget breakout above from 2916. Nanti kita bisa ngeliat, tapi itu actually for scalping momentum only. Kalau kita ngomongin di H1 area kita trading, ini sama sideways seperti kemarin, tidak ada perubahan. Ini patokan-patokan saya, tidak ada perubahan sama sekali teman-teman. Dimana dia bergerak atas bawah atas bawah atas bawah atas bawah, tetapi bergeraknya dalam level-level yang sama. Kenapa saya bilang tadi ada area atau level yang menarik? Kalau misalnya kita ganti menjadi garis, sebenarnya kalian bisa lihat within this zone atau within this level. Kalau kita ngambil the lowest one, catatan harga di sini, ini ada di 2916, berarti kalau saya naikin ke sini ada di 2918-an. Ya, 2918 yang mana selama level ini tidak di break, tentu ini akan menjadi salah satu area yang menarik teman-teman masuk untuk buy for scalping only. 2918, 2916 ya. Jadi 2918, 2916 ini adalah salah satu level yang menarik untuk teman-teman masuk buy. Why? Karena kalau kalian lihat di M5, nahannya lama teman-teman. Up di sini, ngeretest, drop, ngeretest, kenceng naik ke atas, drop, ngeretest lama di sini. Walaupun ini ada drop signifikan sampai 2911, tapi always closingnya really close ya. At least dekat banget sama 2915-an, 2916-an. Lalu up bullish lagi, ngeretest kembali, up bullish lagi, ngeretest kembali. Ya. Makanya saya bilang sebenarnya ada area yang menarik untuk entry buy, di mana buy-nya buy for scalping only. If we take this one dengan tarikan garis seperti ini, tentu kalian perhatikan nahan, ini nggak retest, tapi if this one retest, ini akan retest terhadap trend lainnya. Jadi 2918, 2916 menurut saya it will be great kalau misalnya teman-teman manfaatkan for buying scalping dalam lower time frame. Seperti biasa teman-teman paham lah maksud saya lower time frame apa. Sebelum saya lanjutin bahas tentang scalping, saya akan bahas beberapa level yang menarik untuk area sell positionnya. Di sini kalian bisa ngelihat ketahan terus, up, drop, naik di sini up, ini pakai volatility, drop lagi. Di sini naik lagi tapi ketahan dan dia kembali drop. So if I take this one to garis, kalian bisa perhatikan this is the level yang bikin dia nggak bisa break terus menerus. So setelah saya tarik this one, saya ambil paling atas, ini ada di 2925, di sini ada di 2923 ya. So 2925, 2923 will be my places untuk entry sell high risk. Ya, my high risk sell, first high risk sell di 2925, 2923 dan 2932, 2934. Dua zona ini akan menjadi sell high risk saya. Oke. Di mana buy-nya sama seperti kemarin sebenarnya. My first buying position yang paling dekat adalah 2902, 2900 buy high risk selama 2902 nggak di breakout di H1, 2893, 2891 selama 2893 nggak di breakout di H1, dan untuk medium risknya ada di 2836, 2834. Jadi 3 zona, 2902, 2900, 2893, 2891 dan 2836, 2834. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini kan sebenarnya lagi bentuk sideways. Ini base-nya lebar sekali, tidak ada perubahan yang signifikan. Dia bergerak ups and downs only. Jadi ups di sini, dia downs lagi di sini. Dia ups lagi di sini, dia down, dia up lagi di sini, dia down, dia up lagi di sini. Dan ini kan bentuk base ya. Kalau misalnya kita ngomongin basically secara sideways, tentu the next one will be go for down untuk ngambil liquidity dan nanti kembali ups kembali. Ya, ini adalah pemikirannya kalau misalnya kita ngomongin sideways. Tapi ingat teman-teman, ini akan menjadi menarik apabila dia berhasil strong breakout 2925. It means if dia close with a bullish momentum di atas 2925, teman-teman bisa buy for continuation. Karena base-nya di breakout, potensi dia terbang lebih tinggi, jauh, terbuka lebar.
Ya, dan sama, kalau misalnya nanti dia break di bawah 2900, ini potensi dia drop lebih signifikan juga jauh terbuka lebar. So menurut saya ini adalah gambarnya menarik dari XAUUSD dan potensial pembentukannya terjadi sedemikian rupa. Kalau misalnya kalian perhatikan juga beberapa level di atasnya, ini level-level yang saya pantau aja, tidak begitu menarik. Dan di hari ini kalau misalnya kalian perhatikan ada news, malam ini tuh ada initial jobless claim. Dan ingat besok teman-teman selalu setiap awal bulan ada news yang sangat amat signifikan, yaitu unemployment rate, average hourly earnings, dan juga non-farm payrolls, yang mana nanti saya bahasnya baru di kemudian hari. Entah nanti malam saya bahas atau mungkin besok saya buatkan videonya di TikTok mengenai pandangan saya atau analisis sederhana saya terhadap si NFP itu sendiri. Ya, sekali lagi saya ingatkan teman-teman, where's the places? Oh ya, kalau misalnya kalian mau nge-sell scalping apakah ada? Sebenarnya nggak ada teman-teman. Kalau scalping sih udah dekat sama 2925, 2923, jadi supposedly sudah masuk di zona high risk. Nggak perlu terlalu dipikirkan. Jadi sekali lagi saya ulangin, 2925, 2923, as long 2923 nggak di breakout, ini sell high risk saya pertama. 2932, 2934, selama 2932 nggak di breakout di H1 itu sebagai sell high risk saya kedua. Untuk sell medium risk di mana? All time high teman-teman, 2954, 2952. Buy di 2902, 2900 selama 2902 nggak di breakout di H1, 2893, 2891 selama 2893 nggak di breakout di H1, dan medium risknya saya 2836, 2834. Hanya itu saja. Buy scalping terdekat 2918, 2916. Ini seperti biasa, kalau saya ngomonginnya buy for scalping, teman-teman perlu paham bahwa bisa dimanfaatkan untuk scalping di lower time frame zone only. Jadi kalian cek by M1, M5, M15, 5-10 pips profitnya dalam scalping hari ini cukup. Kalau kalian dikasih 30 plus pips, hitung sebagai bonusan dan pastikan fokus dalam lower time frame sebagai konfirmasinya. Ya teman-teman sekalian, semoga ini membantu kepada teman-teman sekalian. Pastikan kalian jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi. Sesuaikan lagi dengan cara trade yang kalian jalankan. Pastikan kalian memahami step risk yang ada. Bagi teman-teman di Grow Count, nothing to be worried about, karena pasti saya akan selalu share hasil dari mappingan ini di dalam grup. Bagi teman-teman di publik, teman-teman nanti bisa menontonnya ulang di YouTube saya. Jadi kalian bisa tonton hasil mappingannya di YouTube saya. Karena hari ini kayaknya cuma satu aja nih, cuman si XAUUSD nya aja yang saya bahas. Yang lain nggak begitu menarik. Bitcoin juga tadi sudah bahas di awal-awal, kalian bisa tonton videonya mundur ke belakang. Gitu ya. Jadi ini adalah patokan-patokan saya sederhana tanpa ada perubahan. Ini hanya akan menjadi sideways saja. Tidak ada babi bu bebo. Kalau misalnya saya cek by Fibonacci retracement pun supposedly dia akan drop dan 79 ada di 2901.9. Jadi at least kita menunggu di area yang tepat seandainya memang dia akan drop sejauh itu. So thank you buat teman-teman sekalian.